Dan yang ketiga, proses perkuliahan secara daring di masa pandemi ini, karena banyak juga kawan-kawan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sudah tercatat sebagai semester 3, tetapi tidak pernah tahu seperti apa wujud kampusnya. Nanti saudara-saudara bagaikan anak tiri, anak yang terbuang. Masih mending kalau S1, masih ada peluang semester 4, 5, 6, 7 sampai dengan 14 semester. Tapi untuk mahasiswa yang berada di pasca sarjana yang cuma 4 semester sudah harus selesai, kemudian mereka 3 semester mengikuti proses perkuliahan, semester keempat menyelesaikan tesisnya, kemudian mereka juga diwisuda secara daring. Titelnya nanti jadi LC, sarjana LC, sarjana lulus corona. Tidak pernah tahu di mana kampusnya, tidak pernah tahu siapa dosennya, tidak pernah menginjakkan pada wilayah kampusnya, tetapi tiba-tiba Anda sudah menyandang gelar sebagai sarjana cipta tangga teh. Nah, hari mana ira kuliah anak cenah ujug-ujug nyebut sarjana. Dan yang terakhir, proses perkuliahan itu kan tidak hanya serta-merta membuat mahasiswa cerdas, tetapi juga membuat mahasiswa itu menjadi orang-orang yang berakhlak harimah. Dan itu tidak cukup dengan daring, karena transfer persoalan-persoalan yang terkait dengan spiritual tidak cukup hanya dengan materi, tidak cukup hanya dengan modul, tidak cukup dengan PowerPoint, tidak cukup dengan tugas, tetapi ada transfer yang harus dilakukan secara tatap muka. Dan tatap muka itu menjadi sesuatu yang penting dalam proses perkuliahan. Makanya mudah-mudahan setelah pasca pandemi di akhir tahun ini, di semester depan kita sudah bisa melaksanakan perkuliahan secara offline. Dan di dalam proses perkuliahan pasca pandemi, kawan-kawan harus mempersiapkan diri karena sangat mungkin akan dilaksanakan secara hibrid atau blended. Jadi kekhawatiran saya sebenarnya itu saja sih, kawan-kawan sebagai anak tetapi tidak pernah tahu di mana rumah bapaknya, kawan-kawan sebagai mahasiswa tetapi tidak pernah menginjakkan kakinya ke kampus, kawan-kawan tercatat sebagai mahasiswa BKI, KPI, MD, MHU, ilmu komunikasi, tidak pernah berjumpa dengan siapa yang telah memberikan ilmu pada Anda. Begitu saja. Kekhawatirannya jangan terlalu banyak. Sedikit sajalah. Sedikit juga belum tentu selesai. Apalagi kalau banyak. Ya? Siapa tadi? Rido di jurusan bimbingan dan konseling. Baik. Silakan Ibu tadi, Ibu Teteh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan jawabannya. Kepada mahasiswa baru, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh satu pertanyaan lagi aja barangkali ya. Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan memperkenalkan diri serta jurusannya. Faisal. Baik, kepada saudara Faisal. Saudara Faisal. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhari dari Prodi KPI. Izin bertanya, bagaimana cara memulihkan kembali kebiasaan selama perkuliahan daring yang serba instan ketika perkuliahan luring dilaksanakan? Kok luring sih? Luring. Bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, saudara Faisal, bisa diulang kembali pertanyaannya?
ulang ya. Bagaimana cara memulihkan kembali kebiasaan selama perkuliahan daring yang serba instan ketika perkuliahan luring dilaksanakan? Ketika para sahabat selesai perang Badar, para sahabat bersukaria karena telah dapat menyelesaikan sebuah perang yang sangat besar. Tetapi ketika para sahabat bersukaria karena telah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar dan merasa terselesaikan dari persoalan yang besar, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa perang yang sesungguhnya adalah perang dengan diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kembali proses perkuliahan agar kembali pada proses perkuliahan secara offline, yang paling sulit itu adalah bagaimana kita menyelesaikan dengan diri sendiri. Tadi saya sampaikan, sebenarnya apapun yang bisa kita selesaikan akan bisa kita selesaikan. Apapun perubahan yang kita hadapi itu akan bisa diselesaikan. Jadi justru yang saya khawatir itu adalah ketika kawan-kawan sudah berada pada kondisi normal, sudah diizinkan lagi kuliah secara offline, tidak lagi harus dipaksakan secara daring, tetapi kawan-kawan sudah merasa nyaman dengan online. Itu yang paling saya khawatirkan. Lalu bagaimana? Jawabannya sih gampang, melaksanakannya yang sulit. Bagaimana caranya kawan-kawan memiliki keinginan untuk kuliah dengan baik di masa setelah pandemi? Langkahnya bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami posisi dan fungsi kawan-kawan sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, pahami tugas yang harus diselesaikan oleh rekan-rekan sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Dan yang ketiga, bagaimana rekan-rekan juga mencoba mempersiapkan diri untuk mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kuliah secara offline. Dan yang ketiga yang paling berat itu adalah kawan-kawan harus meningkatkan keinginan untuk menjadi yang terbaik, seperti yang tadi disampaikan oleh teteh moderator, bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sebagai hadiah yang kita terima secara cuma-cuma. Kalau ingin sukses, maka harus siap dengan resiko untuk mendapatkan kesuksesan itu. Kalau ingin menjadi mahasiswa yang sukses, maka kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat harus siap dengan resiko untuk menjadi mahasiswa yang sukses. Tentu mahasiswa yang sukses itu tidak hanya mahasiswa yang cukup dengan nilai, tidak hanya sebagai mahasiswa yang cukup dengan Astagfirullah. tidak hanya sebagai mahasiswa yang cukup dengan terdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswi di sebuah prodi. Tidak cukup hanya dengan memiliki keinginan, tetapi tanpa ada usaha dan perjuangan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi syaratnya, ubahlah diri Anda oleh diri Anda sebelum Anda diingatkan atau diubah oleh orang lain. Karena ketika kita berubah dengan cara diingatkan oleh orang lain, apalagi dipaksa oleh orang lain, itu akan lebih menyakitkan daripada menyadari harus menyelesaikan dan melakukan perubahan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadi gampang menurut saya itu, Anda tetapkan keinginan, Anda lakukan untuk mencapai keinginan, kemudian Anda jangan menyerah untuk mendapatkan keinginan.
keinginan sehingga Anda benar-benar menjadi seperti yang Anda inginkan. You are what you think. Anda akan seperti yang Anda pikirkan. Luar biasa sekali materi yang sudah diberikan oleh pemateri kita kali ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara Stadium General kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba untuk membahas atau menyimpulkan sedikit kesimpulan dari acara hari ini. Yang pertama, dalam perkuliahan itu ada komponen tridharma yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Apa aja sih itu? Ada 3. Yang pertama pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang sukses, mahasiswa harus memiliki skill profesi atau profesional dalam menguasai bidang keilmuannya. Yang kedua, mahasiswa itu harus menguasai teknologi. Dan yang ketiga, kuasailah bahasa asing. Bahasa Arab, bahasa Inggris, mau bahasa Cina sekalipun juga nggak apa-apa ya Pak ya, lebih bagus. Asal jangan bahasa sinetron Korea katanya, Araso atau apa gitu ya. Baik, selanjutnya ada kutipan sedikit yang saya pahami dan ini tuh cocok banget untuk para rekan-rekan mahasiswa baru. Dalam kuliah itu pada umumnya ada beberapa hal yang penting yang harus ditanamkan pada diri mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu harus bersyukur. Mahasiswa itu harus bersyukur karena memiliki peluang untuk duduk di perkuliahan. Karena rekan-rekan itu merupakan bagian dari kalangan masyarakat elit, yaitu pusat suatu keilmuan atau pusat pembangunan moralitas yang lebih baik. Dan mahasiswa itu adalah markasnya suatu keilmuan. Yang kedua, mahasiswa itu harus memiliki generasi yang intelektual. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mahasiswa itu harus memiliki akhlakul karimah yang baik. Dan yang terakhir, kepada mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkhusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi, agar sukses menjadi orang yang berilmu dan rajin membaca. Dan yang pasti harus mengkaji sehingga menciptakan ilmu yang sangat berguna bagi masyarakat banyak. Hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Stadium General kali ini yang membahas mengenai desain pendidikan pasca COVID-19. Untuk itu, akhir kata saya selaku moderator undur diri dan semoga kita dapat bertemu kembali di acara yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Kak Adam ya? Tes. Oke, baik. Materi yang sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat bagi moderator dan pemateri yang akan disimboliskan oleh Ketua Dema